Hari ini kita akan belajar cara bagaimana mengembangkan kuesioner. Kita sudah masuk kepada sesi kedua. Pengembangan kuesioner ini sangat penting. Ini adalah salah satu tools yang digunakan untuk kita mengambil data dari responden. Responden ini adalah orang yang kita akan wawancarai, di mana dari responden inilah kita akan mendapatkan data yang akan menjadi informasi seperti yang sudah saya paparkan pada sesi yang pertama. Nah, ini penting ya, akurasi data itu tergantung kepada alat ukur yang digunakan atau questionnaire. Biasa kalau kita sebut juga sebagai tools ya. Jadi apakah dia udah standardized atau belum? Kemudian apakah dia sudah valid atau belum, reliable atau tidak. Jadi ini tergantung sekali alat ukurnya. Apakah sudah misalnya kadang-kadang dalam penelitian kita karena tidak ada dana atau menghemat waktu, maka kita memakai kuesioner yang sudah standar, misalnya yang dikeluarkan oleh WHO atau UNICEF atau NGO yang memang sering melakukan evaluasi di masyarakat, misalnya begitu ya. Kemudian akurasi data yang tergantung juga kepada pewawancara atau yang mengumpulkan data. Apakah dia sudah terlatih atau belum? Seringkali misalnya dalam survei-survei besar, kita memang kekurangan sumber daya atau kekurangan dana untuk membuat pelatihan para enumerator. Kita sebut pewawancara atau pengumpul data ini adalah enumerator. Dan ya kita rekrut aja begitu tanpa kita latih. Nah ini biasanya sering menimbulkan kesulitan juga bagi kita di lapangan karena dia tidak dapat menggali atau bertanya dengan benar kepada respondennya. Kemudian akurasi data tergantung lagi kepada responden dan bagaimana situasi wawancara yang berlangsung. Kalau lagi nggak mood, misalnya yang diwawancarai atau pewawancara juga lagi bad mood, misalnya, wah itu dia bisa jawab asal-asalan. Kalau respondennya misalnya nggak suka dari awal gitu, dia terpaksa, itu juga biasanya dia menjawab ugal-ugalan atau bahkan tidak mau menjawab, gitu ya. Dan metode pengumpulan data itu kita ada 5, yaitu dengan pengukuran, dengan pengamatan, ada wawancara. Wawancara ini ada terstruktur dan ada wawancara mendalam. Kemudian responden mengisi sendiri, ini berupa angket atau pos surat, jadi dia mengisi sendiri. Kemudian yang kelima ada pooling. Jadi pooling ini semacam wawancara via phone atau SMS atau di internet. Nah, metode pengumpulan data misalnya seperti big data itu dia ada data miningnya juga ya. Jadi bisa kalau teman-teman suka melihat kalau kita pemilu, dia melihat kecenderungan netizen apa namanya punya pendapat negatif tentang calon presiden ini. Nah, itu biasanya memakai aplikasi atau software data mining tertentu yang bisa menggali big data. Ya, jadi ini selain yang konvensional ini, ada juga yang kita menggali big data dengan software-software tertentu. Jadi ada tuh saya lupa ya namanya beberapa drone emprit misalnya ya. Drone emprit itu bisa dipakai untuk mengambil big data, apa, kayak mengambil banyak big data kayak pertambangan gitu ya, mengambil data sebanyak mungkin yang ada dari netizen yang dan informasi yang beredar di media sosial tanpa kita harus melakukan misalnya wawancara dan segala macam ini ya. Nah, ini dia faktor-faktor yang mempengaruhi validitas data. Yang pertama dari sang respondennya juga, kemudian situasi wawancara, pewawancaranya sendiri. Jadi memang enumerator ini harus kita latih agar dia memiliki keterampilan, kemudian dapat memahami situasi juga wawancaranya ya. Jadi misalnya kita akan melakukan survei di Papua misalnya. Nah, yang kita akan pakai ini adalah orang dari Jawa misalnya, yang belum terlalu terekspos dengan budaya di sana. Salam misalnya, salam sapa gitu ya. Jadi itu penting sekali gitu menyesuaikan bahasa dengan bahasa lokal beberapa hal ya. Kemudian yang mempengaruhi validitas adalah isi kuesionernya. Apakah dia sensitif, apakah dia sulit gitu ya. Kemudian apakah ini menjadi sumber kekhawatiran atau tidak ada menurunkan minat dan segala macam ya. Jadi isi kuesioner apakah sensitif, apakah dia peka menggali, misalnya apakah misalnya kalau di Indonesia kita masih kurang nyaman dengan pertanyaan yang
Misalnya, apakah Anda sudah pernah melakukan hubungan seksual? Misalnya kita mau bertanya kepada remaja di Indonesia. Nah, itu biasanya akan sulit. Misalnya kita bertanya tentang alat kontrasepsi apa yang Anda gunakan gitu saat Anda melakukan hubungan seksual dengan pacar Anda. Nah, itu sulit tuh ya. Jadi, apakah Anda sudah pernah ciuman? Nah, itu tuh biasanya susah tuh kalau kita melakukan wawancara ke remaja. Kalau pada keluarga biasanya kita tanya berapa pendapatannya, nah itu males tuh dia jawabnya. Jadi itu isi kuesioner ini sangat tergantung ya bahasanya dan contohnya saya misalnya di luar pernah melakukan survei, nah itu tentunya kita butuh orang yang dapat alih bahasa ke bahasa lokal. Nah, instrumen dan metode pengumpulan data. Jadi ini ada metodenya adalah ada observasi, ada telaah dokumen, ini biasanya kita sebut desk review atau literatur review, kemudian ada pengukuran langsung, ada angket dan wawancara. Angket wawancaranya termasuk juga kita sebut sebagai questionnaire. Nah, wawancara dan angket ini nih ya, angket adalah subjek mengisi sendiri. Jadi respondennya mengisi sendiri. Ya, angket itu kita bedanya dengan wawancara ini subjek mengisi sendiri dan dibutuhkan kemampuan mengisi minimal membaca dan menulis. Kalau wawancara, subjeknya ditanya oleh pewawancara dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Metode ini lebih populer karena sebagian besar penduduk masih berpendidikan rendah dan bahkan buta huruf. Nah, kalau sekarang ada juga metode wawancara, kemudian sambil diisi oleh yang bersangkutan dengan Google Form, misalnya. Seperti misalnya saya karena memang tidak bisa pada saat pandemi tahun 2020, jadi saya melakukan survei kepada orang-orang yang sudah kami pilih sebagai sampel, itu melalui Zoom, di mana saya membacakan pertanyaan supaya mereka mengerti maksud pertanyaan tersebut, lalu kemudian mereka mengisi langsung di Google Form. Setelah saya selesai bicara, sudah terisi semua ya Google Form-nya. Begitu. Jadi ke depan mungkin akan lebih banyak lagi ya metode-metode baru dalam pengambilan data. Nah, metode wawancara dan jenis kuesioner yang tadi kita sebutkan sebelumnya itu dapat digunakan untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kalau di kualitatif itu kita melakukan wawancara mendalam dengan kuesioner tidak terstruktur. Nah, subjek penelitiannya disebut informan. Jadi kalau dalam penelitian kualitatif, yang kita tanya-tanya itu disebut sebagai informan. Jadi dia sumber informasinya disebut informan. Kalau di kuantitatif, metode penelitian kuantitatif, itu kita melakukan wawancara dengan kuesioner terstruktur. Dan subjek penelitiannya adalah disebut dengan responden. Ya, kalau kita melakukan survei itu udah tentu kuantitatif. Itu kita sebut subjek penelitiannya sebagai responden. Sedangkan di kualitatif, subjek penelitiannya kita sebut informan. Jadi kalau kita membaca suatu teks, begitu dia sebut informan, oh ini kualitatif, gitu ya. Jadi langsung tahu bedanya. Jadi di kualitatif itu seringkali kita memang melakukan wawancara mendalam dengan kuesioner yang tidak terstruktur, artinya tidak ada pilihan-pilihan. Jadi pertanyaannya terbuka, nanti kita akan lihat. Nah, apa hal yang harus diperhatikan pada alat pengumpulan data? Yang pertama, tentukan nih tipe instrumennya apa. Kuesioner kah, angket kah, form kah, ya. Kemudian siapa sasarannya? Apakah anak-anak seperti saya ceritakan tadi? Kalau misalnya sasarannya adalah remaja, maka kita sesuaikan pertanyaan-pertanyaannya pada konteks kehidupannya seorang remaja misalnya. Lalu kalau itu kepala keluarga, kita harus sesuaikan juga pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kepala keluarga, ya. Jadi misalnya kita mau bertanya kebersihan anak pada saat melakukan menstruasi, kebersihan diri pada saat menstruasi. Misalnya kita tanya kepada bapaknya, ya kan? Pasti kita tanya kepada ibunya. Jadi kelompok sasaran penting sekali pada saat terhadap alat pengumpul data ya. Tipe pertanyaannya tuh apa? Apakah menggunakan pertanyaan tertutup? Apakah pertanyaan terbuka? Apakah pertanyaan semi terbuka? Pertanyaan tertutup itu kita udah langsung plot jawabannya. Satu ini, ya atau tidak, atau pilihan berganda. Jadi kita tentukan, kita batasi jawabannya. Pertanyaan terbuka kita tidak batasi sama sekali. Pertanyaan semi terbuka ini ada antara buka, tidak kita plot, tapi bisa juga dia menjelaskan gitu ya. Nah, yang keempat ini pengkodean. Ya,
Jadi dianjurkan untuk kuantitatif itu ada kodenya gitu. Nah, ada pre-codingnya berupa huruf, ada juga numerik atau angka. Gitu. Huruf ini paling menyulitkan kita kalau survei ya. Jadi biasanya kita memang numerik. Nah, bagaimana merancang kuesioner? Yang pertama, kita harus tahu dulu tujuan penelitian. Yang kedua, kita harus tahu kerangka konsep. Yang ketiga, kita harus tahu definisi operasional variabel. Yang keempat, kerangka kuesioner kita harus punya. Lalu setelah itu kita mengembangkan kuesioner, lalu melakukan uji coba kuesioner, lalu finalisasi kuesioner. Jadi sangat penting sekali dalam membuat kuesioner kita tahu tujuan penelitiannya. Dari tujuan penelitian ini kita tahu konsep penelitiannya. Lalu yang ketiga, yang the most urgent things I think ya in developing questionnaire adalah definisi operasional variabel. Dari sinilah kita bisa membuat tools-nya atau kuesionernya atau pertanyaan-pertanyaannya. Nah, pada pokok-pokok pengembangan kuesioner ini ada 4 hal menurut De Vos ya. Jadi agar kuesioner efektif dan efisien, kita harus memperhatikan pertanyaan penelitiannya. Ya, apakah kuesioner ini dapat menjawab pertanyaan penelitian? Terus kemudian ini merupakan penerjemahan indikator atau variabel yang menjadi pertanyaan. Kalau kita melakukan evaluasi program misalnya atau melakukan evaluasi sebuah project, yang pertama kita harus tahu itu mereka pasti punya indikator yang akan diukur. Nah, ada ini yang disebut dengan definisi indikator. Ya, definisi indikator sama dengan definisi operasional kalau di dalam akademik akademik aspek. Nah, di sini kalau biasanya dalam program-program di masyarakat itu kita memakai indikator. Indikator ini ukuran sebuah terminologi yang digunakan untuk mengukur apakah ke depannya kita akan berhasil atau tidak dalam melakukan program atau intervensi kepada masyarakat. Nanti kita akan belajar apa itu yang dimaksud dengan indikator. Kemudian cakupan variabel itu mengacu kepada kerangka konsep sehingga akan terlihat jelas hubungannya dan bagaimana data akan dianalisis akan memandu bentuk pertanyaan yang diajukan. Data akan dianalisis mengacu kepada skala numerik dan kategori. Jadi memang ini pada saat melakukan atau mengembangkan kuesioner ini harus dipikirkan ya. Jadi ini keluarannya apa ya? Apakah numerik, apakah kategorik? Kalau dia keluarnya numerik, maka settingannya lain. Kalau keluarnya kategorik, settingannya lain, gitu ya. Nah, ini bentuk pertanyaannya akan menyesuaikan, ya. Nah, ini dia. Jadi kita harus ngerti dulu teorinya. Jadi nanti kalian misalnya akan mengembangkan kuesioner untuk riset kalian nanti tingkat 4. Yang pertama kalian harus tahu tuh teori. Lalu kemudian masalah atau pertanyaan penelitian. Nanti misalnya ada tujuan penelitian, tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3 misalnya. Nah, ini ini pertanyaan penelitian ya nih misalnya. Ada 3 misalnya, lalu kita cek kerangka konsepnya atau kerangka teori yang digunakan. Kemudian cek indikator kalau dia program, lalu variabel kalau dalam research. Kemudian definisi operasional. Ya, definisi operasional ini nih menerjemahkan indikator atau variabel menjadi sesuatu yang dapat diukur. Jadi definisinya apa nih? Jadi itu harus bisa diukur. Nah, itu definisi operasional tuh itu maksudnya, ya. Lalu kemudian setelah tahu definisi operasional, kita bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kuesioner yang ideal adalah yang akurat. Akurat itu yang dimaksud adalah valid dan reliable. Kemudian praktis, ya, nggak bertele-tele. Ya, pernah juga saya ikut dalam survei, itu pertanyaannya 200. Saya nggak yakin itu respondennya bisa menjawab dengan benar pada akhir-akhir ya, bagian-bagian akhir. Kemudian dia harus etis, yang ditandai dengan lewat uji etik ya. Jadi ada informed consent juga yang kita sematkan agar pewawancara memang menyetujui bersedia ikut dalam penelitian tersebut. Nah, langkah-langkah pengembangan kuesioner ada 6. Yang pertama, kita tentukan variabel dengan definisi operasional yang jelas. Ya, tentukan variabel dengan definisi operasional yang jelas. Yang kedua, terjemahkan variabel
menjadi satu atau beberapa pertanyaan. Ya, satu atau beberapa pertanyaan setiap variabel itu. Lalu kemudian susun pertanyaan-pertanyaan dalam suatu alur yang jelas. Ya, jadi kalaupun ada lompatan, itu terlihat. Misalnya, pertanyaan 1 A, pertanyaan 2 B, pertanyaan 3, jika menjawab 1, lompat ke nomor 4. Jika menjawab 2, lanjut ke nomor 5, misalnya. Nah, makanya itu harus ada alur yang jelas, sehingga lompatan-lompatan itu pun dapat jelas terbaca, baik oleh pewawancara maupun oleh responden. Kemudian buat instruksi jika diperlukan, biasanya memang selalu ada instruksi. Kemudian tampilan atau estetika kuesioner perlu diperhatikan guna melancarkan pengisian kuesioner. Tentunya ini jangan berantakan gitu ya. Biasanya supaya tetap rapi itu kita pakai tabel ya, tabel. Jadi dia sistematis, rapi, tersusun. Nah, dalam menyusun pertanyaan perlu dipertimbangkan juga apakah pertanyaan itu perlu, terus bagaimanakah pertanyaan ini sebaiknya diajukan, ya. Jadi apakah pertanyaan itu perlu, bagaimana pertanyaan ini sebaiknya diajukan, apakah bentuknya terbuka atau tertutup, kemudian bagaimana seharusnya pertanyaan itu dirumuskan, bagaimana format jawaban disusun, dan apa teknik skala yang sebaiknya digunakan, ya. Nah, nanti ini seiring dengan perjalanan waktu, teman-teman akan semakin terbiasa ya, bagaimana menyusun pertanyaan. Apakah ini perlu? Itu perlu ditanya tuh supaya sensitif ya. Kemudian bagaimana sebaiknya diajukan gitu ya. Jadi ini hal-hal yang penting dalam menyusun pertanyaan. Nah, ada bentuk pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan tertutup atau fix atau alternatif. Fix alternatif. Nah, pertanyaan dengan memberikan alternatif jawaban. Pertanyaan tertutup itu satu jawaban atau jawaban ganda ya. Setiap jawaban dikode ya atau tidak misalnya. Atau kalau pilihan ganda 1, ini 2, 3 gitu ya. Contohnya ini, dari mana Anda pertama kali mendengar tentang kondom? Ya, nih. Teman, ya tidak. Kader, ya tidak. Tenaga kesehatan, ya tidak. Jadi ditutup ya, dia ditutup dan jelas ada pilihannya. Nah, yang kedua ada pertanyaan terbuka atau open questions. Jadi menangkap seluruh kemungkinan jawaban responden. Ini wah, kalau kita menganalisa data yang terbuka ini luar biasa repotnya. Dia sulit sekali. Karena sesudah keluar ini, misalnya respondennya ada 1000, kita harus kelompokin berdasarkan kemiripannya atau kesamaan jawabannya gitu. Jadi ribet banget. Biasanya kita meminimize pertanyaan terbuka dalam membuat kuesioner. Oke, dalam membuat kuesioner ada yang disebut dengan petunjuk pertanyaan. Petunjuk pertanyaan yang pertama, perhatikan nomor identifikasi, ya, nomor ID untuk si responden, nomor pertanyaan, ya, ini jangan salah nih, dan juga coding. Kemudian hindari penggunaan kata-kata yang sulit. Jadi misalnya kita mau membuat kuesioner untuk anak jalanan, ya jangan juga pakai pertanyaannya ke mahasiswa misalnya ya. Jadi sesuaikan, jangan pakai kata-kata yang sulit. Lalu hindari pertanyaan yang mendua arti gitu. Misalnya gini, apakah ibu senang ke dokter atau puskesmas? Ini kan dia susah menjawab. Ini yang mana ya gitu kan. Jadi ini jangan bikin pertanyaan tuh yang begini. Atau seberapa sering saudara mengunjungi orang tua misalnya ya, seberapa sering? Ya, misalnya ya sering sih gitu, ya seberapa gitu kan? Susah. Jadi ya, kalau bisa jangan langsung difikskan gitu. Sekian kali, 2 kali, 3 kali gitu. Lalu apakah ibu senang ke dokter atau puskesmas? Nah, ini tidak. Ini langsung dibuat aja 1 ya, 2 tidak misalnya. Jangan mendua arti, jadi bingung. Saya senang kedua-duanya misalnya ya kan. Dokter senang, ke puskesmas juga senang gitu. Jadi jangan biarkan dia mendua. Yang keempat, hindari pertanyaan yang mengarahkan atau leading questions. Artinya ya langsung mengarah kepada jawabannya misalnya. Apakah ibu setuju bila anak ibu harus diimunisasi? Gitu kan. Nah, ini kan ada mengarah kepada setuju gitu kan. Nah, sebaiknya misalnya kalau kita menyatakan sikap, misalnya anak diimunisasi, 1 sangat setuju, 2 setuju, 3 tidak setuju, sangat tidak setuju misalnya. Gitu ya. Jadi ada caranya kalau
kita membuat pertanyaan tentang sikap. Kalau kita membuat pertanyaan tentang practice ada, tentang knowledge ada, gitu ya. Nanti akan sering baca paper, nanti akan ketahuan tuh nanti instrumen yang digunakan ya. Sering membaca guideline, sering membaca report UNICEF, WHO, UNFPA gitu ya, baca report World Bank. Nanti akan dapat nih. Di online juga ada banyak ya. Dari NGO, dari INGO seperti misalnya Plan, World Vision, itu suka itu di internet ada sharing tools ya. Kemudian hindari pertanyaan presumasi, misalnya merek kondom apa yang biasa Bapak gunakan, ya kan? Ini dah, yo jangan ngomong merek dong, kan gitu ya, kita suka begitu ya. Jangan bilang merek dong, gitu. Jadi jangan ada. Kemudian tipe alternatif pilihan jawaban harus bersifat mutually eksklusif. Misalnya di mana ibu memeriksakan kehamilan terakhir, gitu kan? Nah ini pertanyaannya harus begini. Kemudian hindari pertanyaan yang panjang. Contohnya, apa yang terjadi ketika ibu sedang masa subur atau tidak menerapkan sistem kalender atau tidak menggunakan salah satu alat kontrasepsi? Nah ini kan kepanjangan ya. Jadi hindari pertanyaan yang begini. Kemudian hindari pertanyaan yang bersifat negatif. Menurut Anda, aborsi tidak seharusnya bersifat ilegal, gitu. Nah, ini kalau sebisa mungkin dalam membuat kuesioner, hindari yang negatif-negatif ini. Kenapa? Karena ini akan menyulitkan kita dalam interpretasi kemudian, gitu ya. Baik dalam pengkodean, dalam interpretasi ini nih bisa menimbulkan bias juga ya, kata-kata yang bersifat negatif. Kemudian pertimbangkan apakah menggunakan direct questions atau indirect questions. Misalnya, selama bertugas apakah ibu pernah melakukan aborsi? Dibiarkan terbuka, ini kan nanti dia bilang tergantung. Macam-macam lah jawabannya kan. Kayak misalnya karena penggunaan Google Form ini tidak bisa dibatasi, misalnya kita temukan tuh di mana Anda tinggal, padahal kita melakukan survei ini di apa namanya di Jawa, dia sebutnya New York. Jadi kita nggak batasin kabupatennya, dia jawab New York gitu ya. Jadi itu kalau terbuka, jadi salah pada saat itu. Nah, kemudian penggunaan time frame reference-nya harus jelas. Apakah Ibu mempunyai keluhan keputihan? Ya ini kapan? 24 jam terakhir, 1 jam yang lalu, gitu ya. Jadi harusnya ini ditanyakan kapan, gitu. Pertimbangan penggunaan istilah yang berbeda pengertian di masyarakat. Apakah dalam satu terakhir Anda pernah mengalami kekerasan? Nah ini kekerasan ini kan berbeda nih. Kalau kita pergi misalnya ke daerah, misalnya orang Batak lah misalnya, ngomong kan keras-keras tuh kayak membentak gitu. Terus kita yang sudah lama tinggal di Jawa misalnya, wah dia membentak saya, padahal mungkin enggak gitu. Jadi ini sebenarnya ini apa namanya, kadang-kadang susah ya, jadi harus didefinisikan apakah Anda pernah mengalami kekerasan fisik seperti 1, 2, 3 misalnya, kekerasan verbal misalnya. Ya kekerasan yang mana nih? Kan ada banyak jenis kekerasan misalnya ya. Nah itu harus jelas. Lalu pertimbangkan pilihan jawaban tidak tahu atau tidak jawab. Ya, jadi kalau kuesioner tentang knowledge, tentang pertanyaan tentang pengetahuan, itu biasanya kita wajib tidak tahu. Ya, attitude biasanya wajib juga tidak jawab atau netral biasanya gitu ya. Jadi tergantung kita mau ngukur pengetahuan kah, sikap kah, praktis kah gitu. Harus dipertimbangkan juga gitu. Lalu pertimbangkan pilihan jawaban others dan lain-lain. Kalau dan lain-lain misalnya gini, apakah pekerjaan ibu, 1 petani, 2 ibu rumah tangga, 3 dan lain-lain. Ini banyak banget nanti keluarannya gitu. Apakah ditutup aja lain-lain titik, apakah dibuka lagi others sebutkan misalnya atau others titik gitu udah selesai. Nah, itu dipertimbangkan juga. Nah, untuk questionnaire layout itu harus dapat menjawab apa namanya? harus menampilkan cara menjawab. Jadi ada cara menjawabnya gimana? Lingkari kah, tuliskah, tekankah gitu misalnya. Jadi ada instruksinya gitu ya. Apa namanya? Ada kayak semacam pembukaannya lah gitu. Ini tujuannya untuk apa? Dan akan dijaga kerahasiaannya.
Kalau Google Form, kami akan memberikan pulsa pada 10 yang pertama, sekian besarnya, maka Anda harus mencantumkan nomor handphone. Bahwa kuesioner ini telah melewati uji etik, gitu misalnya. Jadi ada general instruction-nya, kemudian ada section instructions-nya per section, misalnya section A, section B, section C, itu beda-beda. Kemudian jangan lupa menggunakan space-nya, space untuk mengisi, kemudian mengurutkan pertanyaan dan setting untuk coding. Nanti kita lihat coding ya. Kemudian mengurutkan pertanyaan. Jadi sebisa mungkin dari yang mudah ke yang paling susah. Kemudian dari yang jelas dan abstrak misalnya. Tapi mestinya jangan ada yang abstrak-abstrak ya. Kemudian open-ended questions should be kept to a minimum ya. Yang tadi itu, yang open-ended questions itu tadi ya, yang open dan lain-lain dibuka misalnya. Itu ya kalau bisa diminimumkan karena itu mempersulit kita ya. Kemudian group questions into sections. Misalnya, saya kan pengen membuat penelitian tentang stunting. Nah, di situ ada tentang perilaku makan, ada tentang sanitasi. Nah, itu saya buat grup-grupnya. Tentang makan, pertanyaannya ada 10 ini nih. Itu judul besarnya ada tentang makan. Tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Ada 10 pertanyaan. Jadi di grouping. Jadi gampang untuk untuk pewawancara atau responden untuk melihat alurnya gitu. Ya. Kemudian setting up for coding. Jadi kalau kita membuat pertanyaan itu udah langsung setting untuk codingnya, ya. 1 apa, 2 apa, 3 apa misalnya. Jadi alokasikan kode untuk setiap pertanyaan atau variabel. Nah, biasanya kalau di Google Form kita misalnya buat pilihannya 1 makan, 2 tidur misalnya. Nah, ini nggak muncul satunya aja. Jadi 1 makan, 2 tidur. Nah, ini nanti kita akan kode nih. Ya, kita akan kode setelah kita bisa keluarkan dari aplikasi Kobo atau Google Form kan di Excel. Disitulah nanti kita akan bermain dengan coding di software statistiknya. Gitu. Karena memang kalau teman-teman tidak pernah lagi ya pakai Epidata atau Epinfo. Kalau di situ kita bisa setting langsung kode, jadi keluarnya nanti kode gitu. Jadi kita nggak terlalu sulit untuk mengkode-kodenya. Tapi kalau untuk Google Form atau Kobo itu keluar nanti angka berikut teksnya, ya. Nah, di mana codingnya kita buat ya di questionnaire-nya itu. Jadi questionnaire itu akan menjadi guide bagi kita saat melakukan proses coding di software statistiknya, ya. Kemudian seperti ini, developing set of codes from the answer given. Misalnya, 2 methods of coding questions. Ya, begini. Are you, misalnya begini ya, dia checklist. Misalnya merit, set, gitu kan, ditik. Kalau ini dilingkari. Ini kalau kita pakai questionnaire-nya zaman dulu, kalau kita pakai kertas. Kalau sekarang kan tidak. Tinggal misalnya kita sentuh di sini kan, sentuh. Lalu jawab ini sentuh gitu. Ini juga kalau dia hanya satu jawaban ya. Begitu jawab satu, dia close questionsnya, next ke questions berikutnya gitu ya. Ini kalau kita memakai kertas. Nah, kalau yang ini, is this quality important? Katanya pertanyaannya. Yang pertama, good manners ya atau tidak. Ya kan? Tries hard to succeed, yes atau no. Kodenya 1 dan 2 gitu ya. Jadi nanti kepada saat misalnya entry gitu kan, dia kan tekannya cuma 1 dan 2. Kalau yang zaman dulu ya. Kalau zaman Nah, kalau sekarang 1 iya, 2 tidak, yang keluar tuh nanti akan 1 iyanya, 2 tidaknya gitu, akan keluar begitu ya. Kalau yang zaman dulu manual ya akan keluar 1 dan 2, 1, 2, 1, 2. Nah, di questionnaire itu harus tertulis, karena questionnaire inilah menjadi seperti guideline kita untuk melakukan manajemen proses coding, analisis tahapan-tahapan coding, filter gitu, nanti questionnaire inilah yang akan jadi dasarnya kita ya, melakukannya di software statistik. Nah, ini untuk numerical data, ya seperti yang kita sudah bicarakan sebelumnya, untuk data yang numerik gimana Bu? Gitu kemarin kan. Ya itu memang nggak perlu ada
coding untuk numerical data. Tapi kalau kita bilang kita akan membuat grouping, ya itu ya bisa. Nanti kita akan pelajari, ya. Kemudian kita harus mempertimbangkan missing data. Missing data ini responden tidak menjawab pertanyaannya, gitu, tidak menjawab pertanyaannya. Tapi sekarang dengan Google Form atau Kobo misalnya, itu bisa kita setting, ini harus dijawab. Kalau dia tidak jawab ini, dia nggak bisa terusin misalnya. Yang dulu juga semestinya bisa gitu ya. Jadi makanya settingnya nanti ini kita harus pelajari. Kita harus benar hati-hati bahwa ini misalnya ini must field, tidak must field, itu biasanya must field itu ada bintangnya gitu kalau di apa namanya di Google Form. Nah, ada juga missing ini, kadang-kadang kan karena dia lompat misalnya, jika jawab tidak lompat ke pertanyaan 10, misalnya dari pertanyaan 5 ya, maka 6, 7, 8, 9 kan kosong gitu kan. Tapi ini kan bukan berarti ini kosong, tapi memang dia tidak memilih untuk itu gitu misalnya. Nah, makanya missing data itu kita kasih kode 0 atau 9 atau 99, biasanya begitu. Jadi ini karena software statistik itu kalau dia tidak ada isinya dia akan count itu sebagai missing. Nah, missing data dalam statistik itu sangat tidak direkomendasikan gitu. Jadi semakin banyak missing data itu seakan-akan itu data kita tidak berkualitas gitu. Jadi makanya missing data somehow itu juga kita codingkan juga. Nah, dalam membuat kuesioner juga, alokasikan kolom untuk setiap variabel. Misalnya, kalau dia berupa digit, misalnya ya, ada berapa saudara kandung Anda misalnya. Kalau misalnya kita bertanya itu di daerah yang biasanya punya anak 13 misalnya, jadi harus setting 2 digit di Kobo-nya misalnya, atau di Google Form-nya. Jangan setting 1 digit, ya kan? Padahal di situ common-nya 13 anak, jadi 2 digit gitu. Jadi one digit itu 0 sampai 9, two digit number itu 10 sampai 99, 3 digit number 100 sampai 999. Misalnya kita mau lakukan wawancara terhadap 200 responden, maka nomor urutnya ya kita setting 3 digit, ya kan? Karena kita tahu bahwa akan ada 200, yaitu 3 digit. Kemudian setelah kita mengembangkan kuesioner, biasanya kita kalau ini bukan kuesioner yang standar, jadi yang baru, kita melakukan pilot testing gitu ya. Jadi apa yang kita lihat flow-nya, alurnya, yang kemudian question skip-nya, apakah betul pattern-nya gitu kan. Jadi misalnya apakah nomor 2, misalnya dia menjawab tidak langsung ke 10, apakah betul gitu kan. Nah, biasanya urutan-urutannya ini, flow-nya, nanti kita akan ketahuan berapa menit durasi satu kuesioner itu diselesaikan, itu dari piloting atau uji lapangan atau tes kuesioner ya. Jadi testing kuesioner. Nah, ini dia yang tadi saya sebutkan. Jadi akan ketahuan nih waktunya juga gitu. Ini akan kita laporkan juga pada setelah selesai penelitian, satu kuesioner dapat dijawab selama 1,5 menit misalnya. Nah, itu didapat dari uji kuesioner di lapangan ya.